Mengungkapkan perasaan. Nekat banget dia. Ucapku kemudian. Kamu kenal? Tanya Nabila setengah berteriak di ujung daun telingaku. Sontak pertanyaannya menjadi perhatian baru bagi semua orang yang ada di sekitar ini. Hampir semuanya melihat ke arah kami berdua. Iya, jangan keras-keras. Ih, sahutku sambil senyum-senyum. Cie, jangan-jangan gebetan baru. Ku bilang ke Umi nih. Ancam Nabila bercanda. Apaan sih? Bukan siapa-siapa. Pelaku sambil mengambil lagi senyumku yang sudah terlanjur dilihatnya. Perasaan marah dan kecewaku pada Jason perlahan memudar. Beneran bukan? Nanti kenalin ke aku. Ya, renyeknya. Seketika pikiranku terbayang kejadian beberapa tahun lalu. Seperti ini juga saat itu Risti yang dulunya penasaran dengan Gilang. Dan akhirnya diam-diam mereka jadian di belakangku. Enggakah? Antara kamu juga naksir. Sahutku dengan canda. Meskipun tersirat ketakutan di dalamnya. Kamu bilang apa? Juga naksir? Berarti beneran dong kamu naksir? Cecarnya. Beberapa pasang mata sepertinya masih menyimak. Terlebih Nabila paling gak bisa menahan suara. Bukan, salah sebut. Aku salah tingkah. Aku masih enggan mengakui perasaanku pada Jason. Namun aku juga gak ingin ada sahabatku yang kukenalkan dengannya. Cukup saat itu saja aku dibodohi pacar dan sahabat. Kali ini jangan. Walaupun aku belum ada status hubungan dengannya, tetapi tetap saja aku gak ingin lagi melibatkan sahabat. Ya udah kalau memang bukan gebetanmu, kenalin ke aku. Iya, ucapnya manja sambil melirikku nakal. Enggak, jawabku tegas dan sedikit serius. Pelit, ih, dia merajuk. Please, jangan. Ya, ada waktunya kok nanti. Aku baru sekedar kenalan dengannya. Nada bicaraku melemah. Aku benar-benar memohon pengertiannya. Tapi aku juga gak mau dia salah paham. Nih, kok jadi serius? Kamu jadi keinget Risti? Ya, aku bercanda. Nih, aku gak ingin kenal dengannya kok. Enggak ingin tahu juga. Lirihnya sambil menatap sayu ke arahku. Candaan kami sebelumnya hilang seketika. Berganti suasana haru. Dia tahu bagaimana terlukanya aku dahulu. Bahkan hingga saat ini. Terima kasih, Bill. Aku tersenyum padanya. Sebenarnya dia bukan siapa-siapa. Hanya saja sejak pertemuan itu, dia jadi sering bermain di pikiranku. Akhirnya aku mengakuinya. Tiba-tiba semua suara terhenti, berubah menjadi bisikan dan yang masih bisa kudengar. Ungkapan kegaguman kini mereka lontarkan sambil menatap takjub ke arah belakangku. Sementara Nabila sudah melongo dengan sedikit senyum yang terukir di bibirnya, lalu melihat ke arahku. Aku ikut melihat ke arah yang dilihat mereka. Jason berjalan begitu gagah ke arah kami sambil menoleh ke kiri memperhatikan satu persatu orang-orang yang duduk di sepanjang kursi di depan kelas. Sementara dari arah kanannya bertiup angin segar yang sesekali mengibas rambutnya. Mataku terpaku ke wajahnya. Aku adalah satu di antara puluhan wanita yang ada di tempat ini yang juga terbius oleh ketampanannya. Padahal baru tadi aku bertemu dengannya. Hanya saja kemarahan dan kekecewaanku mengalahkan pesonanya. Tapi kini, jika kedatangannya ke sini benar untuk mencariku, aku merasa diperjuangkan. Walaupun dengan hal sesederhana ini, tapi bagiku berarti. Aku memang selabu ini dalam mencinta. Apalagi pengagumnya banyak sekali. Jika aku menyia-nyiakan kesempatan ini, akan mudah sekali baginya untuk mencari penggantiku. Aku akan menyesal jika itu terjadi. Walaupun berbeda keyakinan, aku berharap akan ada jalan keluar. Untuk saat ini, aku nggak mau terlalu menjauh. Aku terus mengintai matanya, dan akhirnya, matanya pun berhasil menangkapku. Serentak dengan itu, senyumnya melebar membuat dia semakin berharisma. Kurasa, seluruh mahasiswa yang ada di sana akan terhipnotis dengan senyum mautnya. Jason mempercepat langkah. Semua cewek yang ada di sana terlihat tak berkedip ke arahnya. Sementara dia seperti tidak menyaksikan semua itu. Waktu kini terasa begitu lama berlalu. Seluruh kegiatan yang ada di sekitarnya seolah terhenti. Hanya aku dan dia saja yang bergerak seperti biasa. Kita bisa bicara sebentar? Tanyanya setelah
setelah berada tepat di depanku tanpa mempedulikan siapapun yang ada di sana. Nabila yang berada tepat di sampingku mulai mencubit punggungku. Aku masih ada urusan. Ada apa? Katakan saja. Pintaku sambil menahan sakit karena cubitan Nabila. Ada yang harus aku jelasin, tapi jangan di sini. Ucapnya lagi. Tetapi, aku lagi. Udah, sana. Kalau kamu nggak mau nanti diambil orang. Ya enggak, Bang. Potong Nabila so akrab. Jason diam saja. Seolah nggak ada siapapun yang bicara padanya. Beberapa orang yang menyaksikan menertawakan Nabila. Ia tampak kesal sekarang. Please, kalau habis ini kamu benar-benar gak mau ketemu aku lagi gak apa-apa. Aku terima. Wajahnya begitu serius dan memelas. Aku jadi gak berani menolak. Lebih-lebih di depan banyak penonton seperti ini. Aku bisa jadi bahan hujatan jika menolak permintaan cowok setampan dia. Ya udah, tapi gak lama. Ya, pintaku so jual mahal. Padahal aku begitu senang. Dia mengangguk. Sekilas aku melihat orang-orang yang ada di sekitarku. Mereka kini mulai bergerak lagi setelah beberapa detik mematung. Aku lalu pamit pada Nabila dan teman-teman lainnya. Kepergianku dan Jason dari tempat itu diiringi belasan pasang mata. Mungkin sampai bawah pun beberapa di antara mereka masih memantau. Kita kemana? Tanyaku menengadah ke arahnya setelah kami melewati lorong fakultas. Ke tempat ternyamanmu, sahutnya. Di mana? Aku mengujinya. Pantai. Jawabnya lagi sambil menoleh ke arahku. Aku gak menyangka kalau dia tahu tempat favoritku. Kami lalu saling senyum. Suasana pun cair seketika. Tahu dari mana? Tanyaku lagi sambil terus berjalan di sampingnya. Kan kemarin kamu cerita sering ke pantai sendiri. Enggak semua orang mau jalan sendiri ke suatu tempat. Kecuali kalau tempat itu benar-benar nyaman untuknya. Di buku Serpihan Hati, kamu juga beberapa kali menuliskan bahwa kamu begitu menyukai pantai. Paparnya panjang lebar. Wow, kamu masih ingat? Aku gak nyangka dia sampai hafal isi novelku. Bahkan aku saja baru ingat kalau memang ada beberapa adegan yang berlatarkan pantai di sana dan kujelaskan di novel itu betapa sukanya aku dengan pantai. Pasti, aku terlalu mengagumi penulisnya. Ujarnya lagi. Lama-lama aku terbang juga dibuatnya. Enggak terasa kami sudah sampai di parkiran. Kita berangkat dengan mobilku. Ya, ajaknya. Enggak usah, kita dengan mobil sendiri-sendiri saja. Usulku. Kenapa? Tanyanya mengerutkan dahi. Enggak baik. Laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya berada di suatu tempat tanpa ada orang lain. Sahutku menunduk. Terasa sekali aku seperti orang munafik. Bukankah dulu aku dan Gilang juga sering semobil bersama? Tapi benar-benar saat itu, aku masih sangat jauh dari agama. Kini pun belum sempurna. Tapi aku hanya mencoba meminimalisir dosa. Lebih tepatnya, ingin menghindari dia dulu. Walaupun nanti ada kemungkinan aku akan tergoda lagi mengulangi hal itu. Oh, maaf. Iya, paham. Ucapnya mengangguk. Aku kemudian berjalan menuju mobilku. Dia menatapku hingga aku masuk ke dalamnya. Kemudian dia juga pergi ke mobilnya. Setelah dia masuk, mobilku keluar duluan dari parkiran dan disusul olehnya. Santai saja, mobilku beriringan dengan mobilnya menuju pantai. Karena masih siang, cuaca masih panas. Aku memelankan mobil saat memilih kafe mana yang akan kumasuki di sepanjang pantai itu. Akhirnya pilihanku jatuh pada sebuah kafe berlantai 2 di bawah pohon rindang. Aku lebih suka dengan suasana alami seperti ini daripada di tempat yang ber-AC. Terlihat mobilnya kini parkir di sebelah mobilku. Maaf, aku pilih sendiri tempatnya. Enggak apa-apa di sini. Tanyaku setelah aku dan dia turun dari mobil. Enggak apa-apa, aku suka. Sahutnya tersenyum ke arahku. Senyuman maut yang selalu menggetarkan hati. Aku cepat-cepat menundukkan pandangan sambil melangkah ke dalam kafe. Dia berjalan di sampingku. Duduk di mana? Tanyaku sambil memelangkan langkah. Aku nurut saja. Jawabnya. Di sana gimana? Tanyaku menunjuk meja paling ujung yang terdekat dengan pantai. Boleh. Sahutnya. Kami lalu berjalan ke meja itu. Seorang pramu saja sudah mengikuti. Silahkan, Kak. Ini menunya.
ucap pramusaji itu sambil memberikan menu padaku. Aku memilih minuman lebih dulu. Setelah itu, kuberikan kertas yang berisikan daftar makanan dan minuman cafe itu padanya. Sebentar saja, dia sudah memesan minuman pada pramusaji. Setelah pramusaji pergi, aku dan Jason beradu pandang beberapa detik. Lalu serentak memalingkan wajah sambil tersenyum. Lagi-lagi kita terjebak dalam suasana yang kaku dan salah tingkah. Nih, panggilnya kemudian. Ya, sahutku. Kami kembali beradu pandang. Sepertinya dia mulai serius. Aku grogi tiba-tiba. Apa yang akan dibicarakannya hingga kami harus pergi dari kampus hanya untuk ngobrol? Kamu marah? Tanyanya. Tidak. Sahutku sambil menyembunyikan sedikit kecewa yang masih tersisa. Kecewa? Tanyanya. Aku terdiam sambil menghela nafas. Apa yang harus kujawab? Jika kuungkapkan kekecewaanku, aku gak berhak sedikit pun untuk itu. Kenapa memangnya? Aku balik bertanya. Aku ingin minta maaf. Ucapnya tertunduk. Enggak ada lagi senyum yang biasanya diperlihatkan padaku di bibir tipis itu. Untuk apa? Tanyaku masih pura-pura gak tahu agar aku tak terkesan kecewa di matanya. Karena aku berbohong soal agama padamu. Dan akhirnya kamu tahu dengan cara seperti tadi. Aku benar-benar minta maaf. Ucapnya sambil mengangkat kepalanya lagi. Pandangan kami kembali bertemu. Jujur aku memang gak suka dengan pembohong. Dan aku gak habis pikir. Entah untuk apa kamu menyembunyikan semuanya. Berteman tidak harus seagama kan? Pancingku. Karena aku ingin kita lebih dari sekedar teman. Sahutnya menggoncangkan jantung